حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini walaupun cuacanya agak sedikit hujan, tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bersama-sama berkumpul di majelis ilmu di masjid yang kita cintai untuk sama-sama mengikuti kajian seperti biasa di malam Kamis. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para tabi'in juga pengikutnya, insyaallah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnahnya sehingga kita mendapatkan syafaat umat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian, wabil khusus Ketua DKM dan jajaran yang kita sama-sama hormati, jamaah sekalian Masjid Hidayah yang berkenan hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua memasuki bulan Sya'ban 1444 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita semua. Tidak terasa tinggal beberapa hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Terhitung di malam Rabu kemarin sudah masuk tanggal 1 bulan Sya'ban. Tinggal 29 hari lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa, ya Allah berikan kesehatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai kajian pada malam hari ini karena waktu kita singkat. Yang biasanya kita setelah Isya, malam hari ini karena ada saudara kita yang meninggal ya insya Allah nanti setelah Isya kita sama-sama mendoakannya. Jadi kajiannya dimajukan setelah maghrib, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan surah Al-Fatihah untuk musannif atau pengarang kita Nasha'il Ibad. Yang insyaallah kajian malam hari ini kita ambil dari kitab Nasha'il Ibad. Ala hadin ya wa ala kulli yatin salihin bi ta'ala. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi fil ardi wa hadrati Syekh Muhammad Tawabi Umar Al-Jami nafa'ana bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi karamatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup dan memadai sampai bahasannya selesai sehingga tidak terpotong. Sebelum saya baca kitabnya, ada satu hal yang mau saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Di bulan Sya'ban ada amalan di setiap malam, dari malam 1 sampai malam ke-15. Yang pertama,
malam 1 sampai malam ke-14 bulan Sya'ban, amalannya kita membaca surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai ayat 8 15 kali. Kemudian setelah itu kita membaca doa. Doanya insya Allah pendek. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, dibaca 10 kali. Di malam ke-15 kita baca surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 8 30 kali. Setelah itu baca doa 10 kali seperti yang tadi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari bulan Sya'ban, dan siapa orang yang membaca demikian maka segala hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa tansawna khamsan. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati, bakal datang. Apa yang datang? Zamanun, satu masa, ala ummati, kepada umatku, kata Rasul, yuhibbuna khamsan, di mana mereka ini mencintai 5 perkara, wa tansawna khamsan, dan melupakan 5 perkara. Ini hadis Nabi SAW yang dikutip dari maqalah as-saniyah dari kitab Nasaihul Ibad. Jadi Nasaihul Ibad ini isinya nasihat-nasihat untuk hamba Allah, di mana nasihat ini berupa hadis dan asar daripada sahabat Nabi SAW, baik dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar, kemudian Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Keempat sahabat itu asarnya sebagai nasihat ada di dalam kitab ini. Mudah-mudahan dari salah satu ini yang kita baca, dari 5 hal yang dicintai oleh kitab dan kita lupakan yang 5-nya. Ini tentunya melekat pada kita semua. Tapi kalaupun demikian, mudah-mudahan ini menjadi pemicu ketika 5 perkara yang dilupakan ini bisa kita hindari, bisa kita antisipasi, sehingga kecintaan kepada yang 5 perkara ini betul-betul ikhlas niat karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal khisali wa tansawna khamsan bi muqabalatiha. Yang pertama, yuhibbuna dunya, mencintai dunia, fayaghtasiluna biha, artinya kita ini disibukkan dengan dunia. Wa tansawna al-uqba, wa tansawna al-uqba, sementara kita melupakan yang namanya uqba. Ini berupa hisaban, atau dalam arti balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatrakuna al-amal, yakni meninggalkan amal-amal lil akhirati, untuk akhirat. Jadi yang pertama ini cinta dunia sehingga kita disibukkan dengan haliah-haliah dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qasas di ayat ke-77, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dan carilah karunia Allah yang telah Allah berikan untuk kehidupan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi juga tidak melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia ini. Artinya, kalaupun hal demikian kita cinta kepada dunia, karena dunia ini kita butuh, Pak. Kita butuh dunia, tapi dunia ini tidak dijadikan makanan pokok. Hanya sekedar kita cicipin saja. Dan dunia ini dia masanya atau jangka pendek. Jangka panjangnya akhirat. Terkadang ketika kita disibukkan dengan hadiah dunia, sementara dalam kondisi seperti itu kita meninggalkan amalan akhirat. Mungkin di luaran sana banyak saudara-saudara kita yang banting tulang mencari karunia Allah atau menjemput rezeki Allah dengan apapun itu. Tetapi di lain waktu ketika dia disibukkan dengan hadiah dunia seperti tadi, dia lupa bahwa yang paling terpenting itu adalah jangka panjang nanti, akhirat. Sehingga dengan kesibukan dunianya bisa jadi orang seperti ini meninggalkan sholat. Bahkan nanti kita lihat ya, kita buktikan bulan puasa. Sering saya menemukan tahun-tahun yang lalu itu ketika bulan puasa ada orang yang pulang kerja kecapean sore, kemudian dia mampir, entah itu di tukang kopi atau di warteg ya. Itu pulang ke rumah, istri anak gak tahu kalau dia itu sudah kenyang, sudah makan, sudah minum. Kalau ditanya masih puasa, betul ya? Ini kan hal-hal yang seperti ini itu berarti yang demikian orang seperti ini imannya terganggu. Imannya terganggu. Nah, kemudian kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai doa penutup yang kita sebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana ya Tuhan kami, atina berilah kami. Atina fid dunya di dunia hasanah, kebaikan. Kebaikan yang dimaksud dalam doa ini bukan hanya sekedar materialistis. Bukan hanya sekedar prioritasnya hitungan materi. Tapi yang dimaksudkan hasanah ini adalah kebaikan atau amal-amal soleh. Kita minta kebaikan dunia yang berupa kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan kebaikan atau amal-amal soleh. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan kami kebaikan di akhirat. Kalau di dunianya sudah baik, amal solehnya sudah baik, tentu jangka panjang di akhiratnya pun akan baik. Maka doa ini beriringan antara kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian masalah dunia ini tadi disampaikan di dalam surah Al-Qasas ini, bukan kita dilarang untuk mencari dunia. Silahkan cari dunia, tapi hanya sekedarnya. Kita hanya mencicipin saja. Tidak dijadikan prioritas atau bahkan makanan utama. Setiap makan pasti minum, setiap minum tidak makan. Ya. Jadi dunia ini, kalau kira-kira kalau kita makan, kalau nggak minum kuat nggak Pak? Makan kenyang, apalagi kalau sama sayur ya. Kalau sama sayur nggak minum juga bisa aja ya. Kalau makannya nggak pakai sayur, kita nggak minum masih kuat, perut kita kenyang.
Tapi tidak sedikit kalau kita hanya minum, tidak makan seharian. Kira-kira lemes apa kuat? Masih kuat. Lemes ya. Jangan melihat bulan puasa, beda lagi. Kalau puasa kan kita isi bensin dulu paginya. Ini jadi dunia ini hanya dicicipin saja, tidak menjadikan makanan utama. Kemudian di dalam dunia ini kita ini dibekalin dua modal. Yang pertama ini yang disebut anfus. Ini dunia. Anfus ini kekayaan kepribadian. Apa diantaranya? Jabatan, ya, status sosial, kemudian pekerjaan, berdagang, karyawan, jadi direktur, jadi HRD, karyawan biasa, dan lain sebagainya. Orang berilmu, ilmuwan misalnya, kemudian seorang dokter, dosen, ya. Ini semua anfus, kekayaan kepribadian. Kemudian yang kedua, amwal. Amwal ini harta. Harta ini juga bisa bentuknya tanah, gedung, rumah, kontrakan, villa, dan lain sebagainya. Yang ini ada di bawah kekuasaan kita. Itu amwal. Ketika anfus sama amwal ini bisa kita arahkan, bisa kita bawa ke arah akhirat, maka kita beruntung. Tapi sebaliknya, kedua modal ini, anfus dan amwal, ketika kita nggak bisa membawanya, maka celaka yang akan kita dapatkan. Nauzubillah, summa na'udzubillah. Ada nasihat dari Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ada 4 tipologi manusia berkaitan dengan dunia dan akhirat. Yang pertama, ada manusia ini bersikap sama antara dunia dan akhirat. Waktunya sama, tenaganya sama, pikirannya sama, hartanya sama. Maka kata beliau, orang yang seperti ini, ketika bandingan antara dunia dan akhiratnya sama, dikatakan oleh beliau adalah orang yang bodoh. Kemudian yang kedua, orang yang perhatiannya, kemudian keinginannya, juga waktunya, usahanya, segala aktivitas kegiatan hariannya ini lebih besar pada dunia. Kita tinggal ngitung nanti, selama kita hari-harinya kita ini lebih banyak prioritasnya dunia apa akhirat. Maka jika yang nomor 2 ini lebih besar kepada atau lebih condong kepada dunia, ini pun masih dikatakan, kata beliau, orang yang bodoh, tapi lebih bodoh daripada yang poin pertama. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak sama sekali memikirkan hadiah akhirat. Dunia saja. Yang penting hidup mewah, hidup nikmat, bisa jalan-jalan, sholat ditinggalin, sedekah tidak pernah dikerjain, dan lain sebagainya. Hadiah-hadiah akhirat itu nggak pernah dipikirkan. Yang penting dia hidup nyaman di dunia, hidup enak di dunia. Segalanya bisa tercukupi. Ini orang seperti ini disebutkan dalam Al-Quran, bahkan dicap sama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang kafir atau namfik daripada akhirat, daripada hal-hal gaib. Dia nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama hisaban dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, orang yang tipenya ini dia pandai, disebut orang pandai bahkan bijaksana. Orang yang seperti ini, orang yang lebih mengutamakan hadiah akhirat daripada dunia. Karena dia yakin kalau kita mengutamakan akhirat, maka dunia pun akan ikut. Dan memang
orang-orang ini spesial, Pak. Orang-orang seperti ini orang-orang pilihan Allah. Kalau dalam ilmu tasawuf, di dalam kitab Hikam disebutnya orang model ini tajrid. Dia tidak pernah merasakan kesibukan dunia mencari materi atau menjemput rezeki dengan cara capek fisik. Ini dialami, saya punya seorang guru di Raja Mandala. Beliau semenjak pesantren, keluar dari pesantren sampai beliau nikah, beliau sampaikan belum pernah usaha, dagang, kerja atau menjemput rezeki itu dengan lelah. Di rumah saja dari dulu. Tetapi apa? Karena sudah hakul yakin pada rezeki Allah disampaikan lewat manusia. Wasilah manusia datang bertamu. Kemudian ada orang seperti ini yang kita sebut ahli hikmah. Orang datang, duitnya yang nyamperin, bahasa kasarnya. Tapi dia ibadahnya luar biasa. Tapi prinsipnya yang saya kagumi adalah walaupun disibukkan dengan tamu yang datang, rezeki Allah lewat tamu itu, tetapi tidak pernah meninggalkan mengajar kepada santri. Ini yang jarang ditemuin, ya. Jarang ditemuin. Nah, ini jadi yang pertama ini, orang yang cinta dunia, kemudian dia disibukkan dengan dunia itu sehingga dia melupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, sehingga dia melupakan, meninggalkan amalan-amalan untuk akhirat. Kemudian yang kedua, wa yuhibbuna ad-dawra fayashtaghiluna bi zinatiha wa yansawna al-qubura. Nomor dua, tipe orang yang mencintai gedung. Maksudnya gedung ini apa? Fayastagiluna bizinatiha. Dia disibukkan dengan gedung yang dia miliki. Allah kalau kita sebut ini rumah, gedung tempat tinggal. Fayastagiluna bizinatiha. Dia disibukkan dengan gedung ini untuk mempercantik, memperindah. Wa tansaunal kubur, sementara dia melupakan kubur. Melupakan kubur. Kubur ini kalau saya bahasakan rumah sempit sekali, susah selonjoran. Sempit sekali. Kalau kita masih ngontrak di kontrakan yang petakan masih bisa selonjoran. Ini kubur ini luar biasa, Pak. Sempit. Nah, sementara dia disibukkan dengan mempercantik, memperindah rumahnya yang di dunia. Tidak ingat kalau nanti ketika kita mati, meninggal, keindahan yang kita terus disibukkan dengannya itu akan ditinggalkan. Gedungnya mewah, rumahnya mewah, bahkan nggak satu misalnya. Kita cek keimanan kita. Sementara ketika kita ini punya rumah yang mewah, sudahkah rumah yang mewah ini kita arahkan, kita pakai, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara apa? Kita beribadah di dalamnya. Kalaupun kita punya rezeki yang berlebih, kita undang misalnya anak yatim, ngaji bersama di rumah ini. Supaya rumah ini betul-betul terhangatkan oleh pengajian, oleh ayat-ayat suci Al-Quran. Karena yang namanya kemewahan berupa harta seperti rumah, ini hisabnya nanti paling lama, Pak. Paling lama. Tidak seperti yang lain. Satu pertanyaan. Yang ini rumah, harta ini pertanyaannya bisa dari mana kamu dapatkan hartanya, untuk apa kamu gunakan hartanya. Nanti hisabnya lebih panjang. Maka dia disibukkan dengan haliah gedung ini atau rumah yang kita miliki. Wah, ini masih kurang, beli lagi, kurang lagi. Lihat rumah orang lebih bagus, kita beli lagi yang lebih bagus. Ini berlomba-lomba untuk mempercantik
memperindah rumah sementara dia lupa dengan tempat terakhirnya dia adalah kubur yang ukurannya sempit. Ya. Ayatrakuna al-amala litanwiriha, yakni mereka ini meninggalkan amal untuk menjadikan kuburnya ini terang. Amalan-amalan untuk menerangi kubur. Nah, di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan setidaknya ada tujuh amalan untuk agar kita itu di dalam kubur mendapatkan penerangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada ibadah-ibadah pokok yang kita sering kerjakan. Yang pertama, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah kita ini bukan karena hal-hal yang lain, karena ingin dipuji sebagai ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Bukan karena itu. Ikhlas karena Allah. Karena kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah Allah berikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Kalau masih ada orang tua kita, apalagi ini mau dekat bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan kita kunjungi. Setidaknya kalaupun tidak bisa, sekarang kan sudah canggih, bisa lewat video call, menanyakan kabar orang tua di kampung, bagaimana kabarnya, seperti beliau dulu mengurusin kita dari kecil, selalu diperhatikan setiap saat, setiap waktu, bahkan tenaga dan pikirannya rela dia korbankan untuk ngurus kita. Jadi berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana sekarang orang tua kita sudah meninggal, maka tugasnya adalah berziarah. Itu sama mendatangi orang tua kita, cara mendoakan, ya. Datangin, ziarahin kuburnya, kita doa di depan makamnya, ya. Insya Allah orang yang sudah meninggal pun orang tua kita melihat kita, oh, anak saya datang, mendoakan, ya. Apalagi di setiap malam Jumat. Malam Jumat ini orang tua kita yang sudah meninggal, orang-orang yang kita cintai, itu sering datang di depan pintu kita, depan rumah pintu. Mengharapkan apa mereka datang? Mengharapkan doa, kirimannya doa. Jadi ibarat kalau kita ini bertamu, bawa buah-buahan untuk sahibul bait, yang punya rumah. Begitupun orang tua kita mengharapkan apa? Doa, kiriman doa dari kita itu adalah sebuah kenikmatan yang mereka harapkan. Kemudian yang ketiga, silaturahim, ya, bersilaturahmi kepada orang-orang yang kita cintai, kepada tetangga dekat, depan, kiri, kanan, belakang. Bahkan ini seharusnya menjadi program harian, kalau enggak mingguan, bulanan, ya setidaknya mingguan kita silaturahmi sama teman, bagaimana kabarnya, bercerita pengalaman, dan tentunya bisa menjadi spirit kita dalam beribadah. Bukannya ketika kita menjalin silaturahim itu Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan usia kita. Barang siapa yang memanjangkan silaturahim, maka Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan usianya. Kemudian yang keempat, tidak menjatuhkan hidup kita dalam kemaksiatan. Nauzubillah. Ini penerang dalam kubur. Kemudian yang kelima, tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini dalam diri kita itu pasti ada yang namanya nafsu. Tetapi hawa nafsu yang dimaksudkan adalah hawa nafsu yang buruk, yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu akan selalu datang, akan selalu ada dalam diri kita.
Saat isya datang azan, hawa nafsunya kita kan inginnya istirahat. Kalau pulang kerja capek, maunya santai, minum kopi, teh manis. Ketika azan berkumandang, iman kita kuat, insya Allah langsung bergegas ke masjid. Nah, kemudian yang keenam, bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kategori sungguh-sungguh ini bersegera ya, melakukan kebaikan. Jadi dalam haliyah kebaikan ini jangan ditunda. Kalau saat dalam sikan pikiran kita itu mau beribadah atau mau bersedekah, mau nolong orang, segera kerjakan. Karena kalau tidak, setan itu selalu akan membisikkan. Ya, akan selalu membisikkan sesuatu yang tidak disukai samanya. Kebaikan itu nggak disukai sama syaitan. Makanya selalu dihalangin. Nah, udahlah, besok juga ada lagi. Besok kan kamu bisa lagi melakukan sedekah. Udah besok aja. Sementara kalau tidak kuat iman kita akan terganggu oleh syaitan. Kebaikan yang kita mau direncanakan nggak jadi lagi. Nah, kemudian yang terakhir, memperbanyak zikir sepanjang hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan jadi penerang di dalam kubur kita semua. Kemudian yang ketiga, wa yuhibbunal mala fayaghtashiluna bi jam'ihi wa tansawnal hisaba ay yaghfiluna an hisabillahi ta'ala iyyahum bihi fa innal mala halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Cinta harta melupakan hisaban. Cinta harta yang dimaksudkan fayaghtashiluna bi jam'ihi, dia sibuk ngumpulin harta. Sudah punya harta yang banyak terus dikumpulin. Alasannya apa Pak kalau kita ngumpulin? Buat investasi. Kalau nanti kita meninggal, kalau kita nanti sudah pensiun, ada investasi. Tidak salah seperti itu, silakan. Tetapi ingat, yang namanya harta ini seperti makanan. Harus ada yang dibuang. Sebagian 2,5%. Untuk latihan kita zakat mal, ini tidak mesti kita ini nunggu kaya Pak. Nunggu banyak. Nunggu nisabnya sampai nyampe nisab. Dari sekarang latihan. Dapat honor sebulan, kita latihan. Buang tuh yang 2,5% yang kotornya. Supaya yang kita terima itu, yang kita pakai, yang kita makan itu betul-betul yang halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Karena di atas harta yang kita miliki ini ada sebagian dari 2,5% ini milik orang-orang yang menerima haknya, fakir miskin, ya, yatim piatu, itu ada hak mereka. Makanya untuk membersihkannya ini dibuang. Buangnya dengan cara bersedekah, 2,5% dikeluarin. Entah itu mau dimasukin ke ropak masjid, disumbangin kepada majelis taklim, disedekahin untuk anak yatim. Banyak cara untuk membersihkan harta kita yang kita terima. Kalau dari 100% dikurangi 2,5%, berarti sisanya tinggal berapa? Itulah yang kita betul-betul halal dan thayyibah, yang betul-betul suci dan bersih untuk kita nikmati. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan harta ini juga, harta ini ada yang disebut harta tercela, ada juga yang disebut harta yang terpuji. Tentu yang dinamakan harta yang dipuji ini, ni'ma bil mali sholih lirrajuli sholih. Harta yang dimiliki oleh orang yang soleh digunakan untuk hal-hal yang soleh, yang baik maksudnya. Harta yang dimiliki orang yang soleh kemudian dipakainya, digunakannya, ditasarrufkannya dengan cara yang soleh atau yang baik. Sementara harta yang tercela
Likulli ummatin fitnatun wa fitnatun ummati al-mal. Bagi setiap umat ada sebuah fitnah, dan fitnah itu adalah bagi umatku adalah harta. Jadi menyibukkan diri untuk mengumpulkan harta ini, dia cinta, seneng banget untuk ngumpulin harta, sementara dia melupakan hisaban. Nah, tadi kaitannya dengan harta, hisabannya yang paling panjang itu tentang harta. Tetapi harta ini yang sebagai titipan bisa kita prioritaskan untuk menggapai kenikmatan atau surga Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki bisa menjadi perantara, bisa menjadi jalan kita masuk surga. Kisahnya udah pernah saya ceritakan, ada 4 orang di dalam kisah ini, 4 orang yang di depan pintu surga yang pengen duluan masuk surga. Di antaranya orang yang haji mabrur, orang yang jihad fisabilillah, orang yang berilmu, dan orang yang banyak harta tapi dermawan. Ini keempat-empatnya ingin masuk surga duluan. Ditanyalah sama malaikat Jibril, kamu kenapa pengen masuk surga duluan? Karena saya haji mabrur. Saya haji mabrur. Kamu udah tahu dari mana kalau haji mabrur ini bisa masuk surga duluan? Dari guru saya. Dulu saya mendengar waktu pengajian, Ustadz menyampaikan dalam kajian itu. Kemudian kata malaikat Jibril, nanti dulu. Kalau memang benar kamu tahu dari gurumu, kamu jangan suul azab, suul adam. Kamu minggir. Yang kedua, yang jihad fisabilillah, orang yang mati syahid juga sama ditanya. Ditanya lagi, kenapa kamu pengen masuk duluan ke surga? Saya juga tahu dari ceramah Ustadz waktu Isra Mi'raj, yang masuk surga duluan itu adalah orang yang jihad fisabilillah. Saya korbankan nyawa saya untuk jihad fisabilillah. Ini buktinya. Di pakaian saya masih ada darah. Kamu tahu dari mana? Dari Ustadz juga. Kalau begitu nanti jangan duluin Ustadz. Orang alim yang punya ilmu yang menyampaikan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, orang yang dermawan. Orang kaya tapi dermawan. Banyak harta, tapi hartanya ditasarrufkan untuk pembangunan masjid, membangun majelis taklim, sumbangin ke pesantren, ngasih anak yatim, dan lain sebagainya. Ditasarrufkan di jalan akhirat. Kamu tahu dari mana? Kata malaikat Jibril. Nah, sama saya juga. Waktu pengajian, saya ikut pengajian di sini, saya mendengarkan bahwa orang yang kaya, dermawan, hartanya bisa jadi penyelamat, bahkan bisa menjadi kunci surga. Tahu dari siapa? Dari Ustadz juga. Kalau begitu, kamu minggir dulu. Tanyalah Ustadz. Nah, azan. Terakhir. Ditanya Ustadz, orang yang alim tanya, ya memang betul saya dulu ngasih tahu orang-orang bahwa yang masuk surga ini, tapi saya juga bisa begini karena ada yang nyumbangin kitab. Saya begini juga ada yang nyumbangin buku sehingga saya bisa menambah ilmu untuk disampaikan. Waktu saya pesantren ada yang biayain. Pas mau masuk surga, ya udah silakan kamu masuk surga duluan, kata malaikat Jibril. Pas di pintu surga dia ingat, astagfirullah. Saya bisa begini tuh karena orang kaya yang dulu dermawan sama saya. Dulu yang nyekolahin saya, yang mencantrenin saya, yang beliin kitab saya, yang beliin buku saya, biaya semua. Sehingga saya bisa jadi orang yang berilmu seperti ini. Balik lagi. Bilang sama malaikat Jibril, dulu saya bisa begini karena orang kaya yang dermawan. Akhirnya malaikat Jibril menyuruh orang yang kaya, yang dermawan, yang masuk duluan ke surga. Nah ini ya. Jadi kekayaan kita bisa menjadi kunci masuk surga. Tapi hartanya yang seperti apa nanti? Tinggal kita bisa memanage harta kita ini, ditasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuhibbunal
wa yansawnal khura. Saya percepat. Yang keempat, mencintai keluarga, melupakan bidadari surga. Kemudian yang terakhir, wa yuhibbuna nafsa wa yansawnallah, mencintai diri sendiri, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta keluarga kewajiban, tapi jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah. Kita mencintai diri sendiri sebagai amanat dari Allah itu juga kewajiban, tetapi jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya kajiannya sangat panjang nih, kalau Isya saya bisa jam 10. Saya ceritakan bidadari. Ya, bidadarinya nanti aja ya. Nah, takutnya nanti pulang dari sini ini ya, nah, cerita bidadari. Karena bidadari ini luar biasa. Insya Allah kita dapatkan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Istri kita jadi apa kalau kita dapat bidadari? Kita bisa bertemu jadi ratunya bidadari. Allahu akbar. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dari nasihat yang disampaikan oleh pengarang kitab ini bisa kita amalkan, tentunya bisa menjadi rambu-rambu ya, rambu-rambu lalu lintas dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita betul-betul diberikan arah, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, karena waktu sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, berfaedah untuk kita semua, sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukuplah nasihat ini untuk bekal kita, sehingga kita digolongkan sebagai manusia yang insan kamil, manusia yang sempurna, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.